bagaimana cara sepentasnya memperlakukan istri. Kita tahu bahwa 2 hari yang lalu kita bicara bagaimana cara sepantasnya memperlakukan suami. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian. Nah, bagaimana kita tunjukkan kasih sayang dan perhatian? Ucapkanlah kata-kata manis, berikan perhatian seperti menanyakan kabarnya ataupun bagaimana hari-harinya. Nabi Muhammad SAW saja juga pernah membantu istrinya untuk masak, mencuci. Beliau seorang nabi. Nah, kita ini manusia biasa. Jadi artinya melakukan bantuan terhadap pekerjaan istri bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang jelek. Nah, coba lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslimin, para subscriber, kemudian para pemirsa, penonton yang setia mengikuti program acara kami Secangkir Kopi di pagi hari. Pagi ini kita jumpa di pagi yang penuh berkah. Topik yang akan kita bawakan pagi ini adalah bagaimana cara sepentasnya memperlakukan istri. Kita tahu bahwa 2 hari yang lalu kita bicara bagaimana cara sepantasnya memperlakukan suami. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara sepantasnya memperlakukan istri. Supaya tidak berat sebelah, artinya suami dan istri bisa tahu. Ya, caranya sebetulnya tidak lain tidak bukan hanya ada 4, yaitu menghargai, mencintai, kasih sayang, dan perlakuan adil. Ini sebagai dasarnya. Nah, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. 1, hormati dan hargai istri. Itu. Jadi hormati dan hargai istri, dengarkan pendapatnya dan hargai sudut pandangnya. Jangan merendahkan atau mempermalukan baik di depan umum atau saat berdua. Akui usahanya dalam keluarga baik sebagai rumah tangga maupun pekerja. Nah, di sini kita tahu bahwa pekerjaan ibu rumah tangga itu sebetulnya kalau kita teliti lebih mendalam, itu pekerjaan yang luar biasa sebenarnya. Pekerjaan yang cukup melelahkan. Dan kadang tidak ada habis-habisnya. Makanya bagi para suami juga suatu saat perlu juga merasakan. Mengambil alih semua pekerjaan istrinya, 1 hari full, nah baru dia bisa merasakan. Betapa seorang ibu rumah tangga juga cukup lelah mengurusi rumah tangga. Oke, kita lanjut yang kedua. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian. Nah, bagaimana kita tunjukkan kasih sayang dan perhatian? Ucapkanlah kata-kata manis, berikan perhatian seperti menanyakan kabarnya ataupun bagaimana hari-harinya. Pernah dilakukan seperti itu para suami? Nah, ini kalau belum pernah dilakukan, coba lakukan sekali-sekali. Mungkin awalnya sedikit kikuk, nggak apa-apa. Tapi lama-lama akan jadi terbiasa. Minimal menanyakan kabarnya, bagaimana hari-harinya selama di rumah atau selama bekerja di luar. Kan ada juga ibu rumah tangga yang punya pekerjaan di luar. Oke, luangkan waktu berkualitas bersama, baik dengan jalan-jalan, makan malam berdua, atau sekedar mengobrol santai. Nah, ini juga penting. Artinya kita luangkan waktu bersama. Jadi bisa jalan-jalan, bisa makan malam berdua, tentu bisa ngobrol dengan santai. Lalu jangan ragu untuk menunjukkan kasih sayang, baik dengan sentuhan fisik seperti pelukan maupun kata-kata. Nah, ini yang mau saya tanyakan ini, mau tanyakan kepada pemirsa. Apakah ini pernah dilakukan? Sudah berapa lama Anda tidak memeluk istri Anda?
Atau sudah berapa lama Anda tidak pernah menunjukkan kasih sayang? Nah, ini saatnya harus berubah. Harus mulai memperbaiki. Ya. Oke, yang ketiga, bantulah istri dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi jangan menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai tugas istri semata. Ya. Jadi ikut serta mengurus anak, membersihkan rumah, atau memasak jika memungkinkan. Nah, ini kadang-kadang ada timbul semacam pemikiran bahwa suami tidak layak untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kalaupun sampai suami ikut membantu pekerjaan rumah tangga, maka dia dicap sebagai suami takut istri. Padahal sebetulnya bukan itu. Intinya adalah bahwa suami juga perlu untuk merasakan kelelahan di urusan pekerjaan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW saja juga pernah membantu istrinya untuk masak, mencuci. Beliau seorang nabi. Nah, kita ini manusia biasa. Jadi artinya melakukan bantuan terhadap pekerjaan istri bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang jelek. Nah, coba lakukan. Oke, yang keempat, bersikap sabar dan tidak kasar. Nah, jangan mudah marah atau berkata kasar, apalagi membentak. Nah, ini ada nggak nih suami-suami yang kerjanya suka membentak? Sedikit teriak, sedikit membentak, sedikit marah. Ini harus dirubah. Jika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin dan komunikasi yang baik. Maksud kepala dingin ini bukan berarti kepala ini dimasukkan ke kulkas, bukan. Kepala dingin maksudnya dengan tenang. Ya, jadi tetap jaga komunikasi. Hindari kekerasan fisik maupun perkataan karena itu bukan tindakan yang pantas. Perempuan wajib melindungi laki-laki. Terbalik, perempuan wajib dilindungi laki-laki. Ya, artinya kita sebagai laki kita wajib melindungi perempuan, apalagi itu istri kita. Gitu. Oke. Yang kelima, dukung mimpinya. Jangan batasi potensinya. Dukung dia dalam mengejar impian dan hobinya yang positif. Dan selama tidak melanggar norma-norma agama dan sosial. Ya, kalau hobinya joget-joget di TikTok harus kita larang. Ya, nggak boleh. Atau misalnya hobinya itu bermain judi, ya nggak boleh. Karena itu melanggar norma-norma agama dan sosial. Jadi maksudnya hobi yang positif. Misalnya hobinya memasak. Atau hobinya bikin kue. Berarti itu harus didukung. Bagaimana cara dukungnya? Ya membantu istri untuk mencarikan, misalnya kalau misalnya dia hobinya bikin kue, ya berarti belikan bahan-bahan kue. Atau kasih pendapat-pendapat bagaimana kue yang bagus. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, kemudian yang keenam, jaga kepercayaan dan kesetiaan. Jangan selingkuh atau menyembuhkan sesuatu dari dia. Bersikap jujur dan terbuka dalam hubungan. Nah, kalau suami selingkuh, biasanya istri sudah bisa merasakan. Karena kita tidak bisa berbohong sebagai laki-laki, kita tidak bisa berbohong kepada istri kita. Kenapa? Karena istri kita perasaannya sangat tajam. Perubahan sikap, ya, ada yang tidak biasa, istri sudah langsung tahu itu cerita itu. Jadi jangan berpikir bahwa kita berbohong itu istri itu ya tapi nggak tahu, sebetulnya tahu. Cuma ada hal-hal yang mungkin tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, selingkuh merupakan hal yang sangat berbahaya karena ini akan menghancurkan sebuah rumah tangga. Bisa bayangkan kalau misalnya terjadi perceraian. Anak bagaimana? Anak tentu akan jadi korban. Nah, ini yang perlu dipikirkan lagi. Jangan sampai mendekatkan diri ke api kalau tidak mau terbakar. Nah, itu kan sebuah kata-kata pepatah yang kita sudah sering dengar. Ya. Jangan bermain di tepi sungai kalau tidak mau digigit buaya. Nah, ini sudah sering orang tua itu katakan. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang baik. Nah, jangan hanya berbicara saat ada masalah, tetapi biasakan komunikasi yang sehat setiap hari.
Dengarkan dengan penuh perhatian saat dia bicara. Hindari sikap defensif atau menyalahkan saat berdiskusi. Nah, ini artinya ego itu harus ditekan. Ego. Karena kalau ego gak ditekan, maka yang terjadi adalah bukan diskusi, tapi pertengkaran, perdebatan yang tidak ada ujungnya. Ya, artinya saling menghargai, saling menyadari bahwa masing-masing punya kelemahan, punya kelebihan. Nah, ini yang paling akhir adalah beribadah bersama. Nah, ini penting. Jadi ajak istri beribadah bersama untuk mempererat spiritual dan emosional. Ya, beribadah bersama artinya sekali-sekali ajaklah istri pergi kemana, misalnya berangkat umroh misalnya. Nah, ini juga satu solusi yang luar biasa yang akan menumbuhkan keharmonisan dalam hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri bisa harmonis tidak saja melulu urusan di kamar. Intinya adalah bahwa hubungan suami istri bisa harmonis jikalau ada kesiapan untuk menekan ego masing-masing. Nah, ini memang butuh belajar ya, butuh latihan. Jadi pada intinya memperlakukan istri dengan pantas bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi membangun hubungan yang harmonis, penuh cinta dan saling mendukung. Nah, ini sudah jelas bahwa sebetulnya di dalam satu rumah tangga, hubungan suami istri itu memang perlu dicermati. Masing-masing perlu untuk belajar. Belajar bagaimana menerima. Ya, menerima, belajar bagaimana kita bisa bersama-sama menatap ke masa depan. Memang tidak mudah. Ketika sudah kita laksanakan, tentu banyak halangan, banyak rintangan. Tapi kita harus dengan niat yang baik, niat yang tulus, kita memperbaiki. Karena bagaimanapun sebuah keluarga yang harmonis itu akan melahirkan generasi muda yang harmonis, generasi muda yang kuat. Nah, ini kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian para mualaf, kaum muslimin, dan juga para subscriber yang semakin hari semakin banyak menaruh perhatian, baik usul, saran, segala kami terima. Nah, jikalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, silakan bisa kirim ke email kami atau di komen. Jikalau ada sesuatu pribadi, bisa konsultasi by WA ke nomor kami, yaitu di 0812 1636 5335. Kami tunggu interaktifnya. Semoga hari ini menjadi hari yang cerah, hari yang berbahagia, hari yang penuh keberkahan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih serta ucapan mohon maaf jikalau topik pagi ini sempat ada yang tersindir maupun tersinggung. Intinya ini kami bawakan sebagai bentuk berbagi untuk menambah wawasan, mewarnai kehidupan kita. Nah, bagi subscriber dan pemirsa dan kaum muslimin yang berniat untuk donasi, silakan. Kami sudah siapkan rekeningnya karena donasi itu akan kami manfaatkan seluruhnya untuk kelancaran acara ini. Doakan juga semoga kami tetap istiqomah di setiap pagi di acara secangkir kopi di pagi hari. Semoga apa yang kita lakukan menjadi manfaat untuk kami dan juga untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi, tanpa berpanjang lebar lagi, kami mohon diri dan kami berharap bahwa kita akan ketemu lagi di besok pagi di jam yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita minum secangkir kopi. Alhamdulillah.